Berjumpa lagi kembali bersama dengan kami, keluarga masa depan cerah Manokwari yang berada di Jalan Selayu Sanggeng. Shalom, selamat sore. Kekasih Kristus, kita sama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Tapi sebelumnya saya mengajak mari kita sama-sama mau membaca Mazmur. Bermazmur bagi kemuliaan Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 125 ayat 4. Mazmur pasal 125 ayat 4. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang mati. Mazmur pasal 125 ayat 4. Mari kekasih Kristus, saya mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kembali kami mohon belas kasihan-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon tuntunan Allah Roh Kudus supaya kami dapat membaca dan kami dapat mengerti serta memahami kebenaran firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami, berikan kami kemampuan untuk boleh memahami semua kami yang hadir sore hari ini di dalam kegiatan ini secara bersama-sama. Tuhan berkati kami semua. Hamba mohon kekuatan Allah Roh Kudus turun menaungi hati dan pikiran kami dan berdaulat bagi setiap tempat yang kami berada, sehingga kami akan dengan tenang, dengan nyaman kami menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sepakat patahkan setiap pekerjaan si jahat dan orang jahat dalam pelaburan firman ini. Kami taklukkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon Tuhan juga tolong agar selama pemberitaan sinyal tidak terganggu, sehingga semuanya bisa berjalan sesuai kehendak-Mu ya Allah. Berkati kami sekali lagi Bapa, dan kami siap untuk belajar firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik kekasih Kristus, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 dan 19. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 dan 19. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup. Sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka, karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya, dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun, mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Allah adalah pribadi yang panjang sabar. Namun bukan berarti kesabarannya tidak ada batasannya. Allah adalah pribadi yang panjang sabar. Namun bukan berarti kesabarannya tidak ada batasnya. Kekasih Kristus, Dia adalah pribadi yang panjang sabar. Dan di dalam kasih-Nya, Ia bersedia memberi kesempatan kepada umat-Nya untuk kembali kepada jalan yang benar. Namun, bila orang terus-menerus meremehkan kesabarannya, maka akan membiarkan sikap sembrono itu berlalu tanpa konsekuensi. Ketika batas kesabarannya terlampaui, maka ia akan menghukum mereka. Hanya saja, karena kesabarannya, maka kalaupun ia menghukum umatnya, hal itu adalah juga untuk kebaikan umatnya, yaitu untuk menyadarkan orang-orang yang ia kasihi itu atas kesalahan-kesalahan mereka. Kekasih Kristus, kesabaran Tuhan
Itulah yang dialami oleh bangsa Israel, sebagaimana yang diringkas di dalam Hakim-Hakim pasal kedua. Di situ dicatat tentang kehidupan mereka yang bagaikan suatu siklus yang berputar dengan 4 tahap. Yang pertama, mereka mengalami pertolongan Tuhan. Kedua, mereka melupakan Tuhan. Ketiga, sebagai akibat mereka mengalami hukuman Tuhan. Dan keempat, mereka memohon pengampunan Tuhan. Dan Tuhan di dalam kesabarannya kembali menolong umatnya. Maafkan saya. Kembali Tuhan menolong umatnya melalui seorang hakim atau pembebas. Kemudian kembali mereka melupakan Tuhan. Begitulah siklus itu berputar secara terus-menerus sampai batas kesabaran Tuhan terlampaui. Dan ia membuang umatnya dengan maksud untuk menyadarkan mereka. Singkat kata, walaupun Tuhan adalah pribadi yang panjang sabar, namun bukan berarti kita boleh mempermainkan kesabarannya. Oleh sebab itu, kekasih Kristus, mari kita sadari, Tuhan begitu baik bagi kita semuanya. Sabar kepada kita. Tuhan begitu mengasihi dan peduli kepada kita. Oleh sebab itu, mari kita jangan menyalahgunakan kebaikan Tuhan, kesabaran Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi mari selagi kita masih diberi kesempatan, pergunakanlah waktu ini untuk mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kita dengan melakukan kehendak-Nya. Kita mau melayani dengan sekuat tenaga kita. Ini kesempatan untuk mempermuliakan Tuhan. Dan ingat saudara, kita di muka bumi ini bukan tidak ada tujuan. Karena Tuhan menempatkan kita di muka bumi ini sebagai duta-duta kerajaan Allah untuk menyatakan kasih-Nya. Dan tujuan kita adalah untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, mari kekasih Kristus, kita mau melepaskan cara pandang kita yang salah tentang kehidupan di muka bumi ini dengan emosional kita, dengan kepentingan daging kita, kita mau lepaskan itu. Biar kita hidup berkenan seperti yang Tuhan inginkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saudara, saya mengajak kita akan berdoa bersama-sama. Izinkan saya mengucap terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah hadir. Ada Ibu Yuliana Tan, Ibu Helena Aritonang, ada Ibu Ros Ita, ya, ada Ibu Densi Hukum, ada Ibu Yulbelina Sira, ada Gracelia, juga ada Leon Mamuko, ada Pak Subiakto Suryana. Baik kekasih Kristus, kita berdoa. Tuhan, di dalam kesabaran-Mu, Engkau bersedia meraih diri kami dengan kasih-Mu dan membawa diri kami kembali untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam kesabaran-Mu, Engkau membentuk diri kami agar hidup kami berkenan kepadamu. Di dalam kesabaran-Mu, Engkau menuntun diri kami untuk berjalan di dalam firman-Mu. Sungguh besar kasih setia-Mu kepada kami. Oleh sebab itu, ampunilah diri kami bila kami telah meremehkan kesabaran-Mu, yaitu dengan hidup bermain-main di dalam dosa. Tuhan, tolonglah diri kami untuk mampu hidup menghargai anugerah-Mu dan mengisinya dengan perilaku yang berkenan di hati-Mu. Dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kami memuji nama-Mu. Karena kebaikan-kebaikan-Mu yang telah kami alami di sepanjang hari ini. Tidak terhitung berkat-berkat-Mu yang telah kami terima. Dan tidak terbilang pertolongan-Mu yang telah kami alami di dalam hidup kami. Semua itu memungkinkan diri kami untuk menatap hari esok tanpa merasa putus asa. Dan memampukan diri kami untuk mengarungi kehidupan ini dengan penuh pengharapan. Tidak pernah Engkau mengingkari janji-Mu
Dengan setia Engkau selalu menggenapi firman-Mu di dalam hidup kami tepat pada waktunya. Ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan masa depan kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap Tuhan yang setia. Engkau yang begitu peduli. Engkau yang begitu mengasihi kami. Hamba berdoa sore hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan yang telah kami belajar bersama-sama menuntun kami kepada kebenaran-Mu. Hamba tetap berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara hamba yang sudah mengambil bagian di dalam kegiatan sore hari ini. Juga ada Bapak Gunawan Iskandar, hambanya. Juga ada Ibu Yubelina Sirah. Tuhan berkati semuanya. Biarlah Tuhan kasih setiamu nyata dalam kehidupan hamba-hambamu ini. Tuhan pimpin mereka, bawa mereka untuk semakin taat dan setia. Untuk tidak seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang sebentar baik dan sebentar meninggalkan Tuhan, melakukan kejahatan. Tetapi biarlah mereka boleh hidup di dalam satu kehidupan yang stabil karena mereka percaya Tuhan ada bersama dengan mereka. Papa hamba juga berdoa untuk Pak Ferdiel Balamu, Tuhan juga berkati. Tuhan berkati pribadi, keluarga dan rumah tangannya juga. Terima kasih Bapak untuk kebaikan-Mu sore hari ini. Bagi saudara-saudara hamba yang sudah ambil bagian di dalam pertemuan sore hari ini, Tuhan memberkati semuanya. Hamba tetap berdoa Bapa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang berada di Jalan Serayu Sanggeng, Pasar Tingkat dan sekitarnya tempat gereja kami berada saat ini. Hamba mohon belas kasihan Tuhan juga turun bagi mereka. Biar Tuhan pimpin dan Tuhan bimbing kami semuanya untuk tetap stabil hidup mengikuti kehendak-Mu. Hidup mengutamakan Engkau, hidup menghargai dan menghormati Engkau. Biar kami tidak mempermainkan kasih setia-Mu kepada kami ya Allah. Bapak terima kasih. Hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat GKPB MDC Manokwari dan semua jemaat-jemaat MDC dimanapun berada. Tuhan berkati kami semuanya. Spesial pada sore hari ini berdoa untuk beberapa jemaat MDC Manokwari yang Tuhan berkati. Ada Ibu Leni Patandean, Tuhan juga berkati pribadinya, rumah tangganya, keluarganya, pekerjaan dan pelayanannya selaku seorang guru. Tuhan berikan hikmat pengertian supaya dia boleh membimbing anak-anak didikannya dengan takut akan Tuhan. Dan hamba juga berdoa untuk Pak Toto Arafia, di mana hari ini engkau boleh menambah 1 tahun usia dalam kehidupannya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat marifat kepadanya, berikan roh yang takut akan Tuhan, sehingga dia boleh menghargai 1 tahun usia yang Tuhan tambahkan dalam kehidupannya. Demikian juga hamba berdoa untuk Pak Andika yang berada di Kalimantan. Hari ini juga Tuhan menambah 1 tahun usianya. Biar Tuhan memberkati kehidupannya. Biar Tuhan juga menolong dia dengan kekuatan yang baru di dalam usia yang baru ini, dengan bertambah 1 tahun usia. Bahkan Tuhan hamba mohon Tuhan terus memberkati kesehatannya, berikan kesembuhan total kepada Pak Andika sehingga dia boleh terus bersyukur dan memuliakan Tuhan. Berkati istrinya dan berkati anaknya juga. Bapa terima kasih, hamba serahkan seluruh jemaat MDC ke dalam tangan-Mu, jemaat MDC Manokwari. Tuhan berkati. Dan hamba juga tetap berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah melakukan kegiatan aktivitas doa baik pagi hari ini. Tuhan kami tetap percaya bahwa dalam setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan, Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan Engkau memberkati kami semuanya. Kasih-Mu melimpah-limpah bagi kami semua. Bapa terima kasih. Hamba juga mau berdoa memberkati Ibu Yuliana Tan yang saat ini ada di Bintuni bersama dengan anak-anak cucu. Tuhan berkati Ibu Yuliana Tan. Tuhan berikan damai sejahtera sukacita, kekuatan kesehatan yang prima selalu kepada beliau untuk boleh menjadi contoh teladan bagi anak cucunya dan bagi banyak orang. Biar Tuhan memberkati mereka di sana. Terima kasih Bapak. Hamba tetap berdoa Tuhan juga memberkati tim COVID-19. Tuhan berkati mereka dalam tugas pekerjaan yang dipercayakan, supaya mereka dapat melakukan dengan sekuat tenaga mereka. Dengan pertolongan Tuhan mereka juga terlindungi. Terima kasih. Kami ucap syukur untuk kegiatan sore hari ini hanya di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Haleluya, amin. Baik kekasih Kristus, kita akan berjumpa kembali pada besok sore dalam waktu yang sama. Terima kasih atas kebersamaan kita semua yang hadir langsung ataupun yang mengangkat jempol. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat dan mari kita hidup tekun, kita hidup setia melakukan perintah firman Tuhan. Kita jangan sebentar mundur, sebentar maju, tapi kita stabil mengikuti kehendak Tuhan biar kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan kepada kita semuanya. Tetap semangat, shalom, salam MDC.